Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Senin ini kita sudah masuk ke subtema 3 ya Kak, tetap masih di tema 2. Subtema 3 ini kita belajar tentang energi alternatif di pembelajaran pertama. Sebelumnya Bu Guru mau tanya sama kalian semua, hari ini kalian sudah siap untuk belajar? Jika sudah, jangan lupa untuk baca doa terlebih dahulu ya. Nah, di energi alternatif ini, kita dijelaskan kalau sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi lain atau sumber energi alternatif yang sedang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis. Adapun berbagai sumber energi yang tidak akan habis. Kita lihat. Nah, yang pertama ada matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Lalu yang kedua ada angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin dimanfaatkan sebagai sumber energi pada perahu layar. Yang ketiga ada air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Biasanya dimanfaatkan sebagai PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Lalu, yang keempat, panas bumi. Energi panas bumi atau biasa disebut dengan energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Lalu yang kelima, gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Lalu yang terakhir atau keenam, ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio ini merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun manusia. Kita lanjut. Sebelumnya bisa kalian baca ya Kak di buku paket BSE. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber energi kaya dan beragam. Kita memiliki sumber energi fosil berupa minyak bumi dan batu bara. Kita juga memiliki sumber energi alternatif yang melimpah seperti sinar matahari, air, angin, tumbuhan, dan yang lainnya. Akan tetapi, ternyata bangsa Indonesia masih sangat bergantung pada sumber energi fosil sebagai sumber energi utama. Padahal sumber energi fosil ini sangat terbatas jumlahnya dan bisa habis. Kita lanjut. Nah, di sini ada peta pikiran. Seperti yang pernah dicontohkan sebelumnya di pelajaran sebelumnya, peta pikiran ini biasa disebut dengan mind mapping ya Kak. Jadi kayak kalian disuruh buat contoh peta pikiran dengan judul energi alternatif. Nah, ini tugas pertama kalian buat peta pikiran di buku paket BSE halaman 99. Jadi, buatlah peta pikiran tentang energi alternatif. Nah, di tengah ini kalian tulis dengan energi alternatif, sisanya kalian buat di samping kanan kirinya dengan 6 kotak atau 6 bagian. Kalian tulis tentang energi alternatif ini, kenapa, apa saja contohnya, kayak gitu ya Kak. Ini tugas yang pertama. Kita lanjut. Bagaimana cara membuat layangan? Nah, cara membuat layangan ini bisa kalian lihat pada halaman 97 di BSE paket tematik. Nah,
Ini bisa kalian lihat caranya dan bahan yang diperlukan untuk membuat layang-layang. Lalu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Di sini Bu Guru mau membacakan di halaman 100 ya Kak. Judulnya Minyak Jarak sebagai Sumber Energi Alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel ini dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Nah, di sini ada contohnya seperti yang kalian lihat. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya pun cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Nah, kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen, dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik. Pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Jadi, ini ada dampak positif ataupun ada dampak negatifnya ya. Kalian bisa cari tahu. Dan sekian materi hari ini. Tugasnya yang tadi pertama ya Kak, membuat peta pikiran di buku tulis kalian masing-masing. Buat seperti itu. Lalu tugas yang kedua ada pada Google Form yang sudah Bu Guru cantumkan di grup chat kelas kita ya Kak. Silakan diisi dan dikerjakan. Syukran jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.